Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Ini adalah sesi yang kelima kita, dan kita akan membahas mengenai manajemen permodalan bank syariah. Bersama saya, Rosana Eri. Yuk kita mulai perkuliahan kita. Oke, kita mulai dari definisi supaya kita satu pemahaman seperti itu. Kita mulai dengan definisi modal terlebih dahulu ya. Jadi modal itu apa sih? Modal itu adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan gitu. Itu adalah definisi dari modal. Sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Dan nanti modal ini dibagi menjadi dua. Ada modal inti dan ada juga modal pelengkap. Modal inti seperti apa, modal pelengkap seperti apa, nanti akan kita bahas di slide-slide setelah ini. Oke, kita mulai dari modal inti terlebih dahulu ya. Yang pertama, di modal inti ini adalah ada modal setor. Modal setor itu apa sih? Modal setor itu adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Ini contohnya kalau di koperasi, itu ada modal setor berupa simpanan pokok, terus kemudian simpanan wajib dari anggotanya gitu. Kan kalau koperasi kan milik semuanya ya. Jadi kan semuanya harus memodali kayak gitu. Nah, itu adalah modal store kayak gitu ya. Itu contohnya. Terus yang kedua itu adalah agio saham. Agio saham itu apa sih? Yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Nah, itu ada apa sih istilahnya marginnya. Nah, itu adalah agio saham. Kayak gitu. Itu juga bisa jadi modal kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah modal sumbangan. Modal sumbangan itu adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga. Kalau saham itu juga dijual gitu ya, kalau saham itu dijual itu selisihnya itu berapa gitu keuntungannya. Misalnya dulu sahamnya harganya 1 miliar, terus dijual 1,5 miliar, kan selisihnya 0,5 miliar kayak gitu. Nah itu juga bisa. Terus cadangan umum. Cadangan umum itu adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. Jadi ketika RUPS misalnya terus kemudian kan bagi-bagi keuntungan nih dalam RUPS, tapi nggak dibagi semua. Ada yang untuk cadangan umum nih untuk nambah saham kayak gitu. Jadi nanti mungkin akan dikelola oleh bank tersebut sehingga bank tersebut jadi lebih besar. Jadi nggak semuanya keuntungannya dibagikan kepada pemilik saham, misalnya ada yang ditahan. Nah, itu adalah cadangan umum gitu. Contohnya kayak gitu ya. Terus yang berikutnya, yang kelima adalah cadangan tujuan. Cadangan tujuan itu adalah bagian laba setelah pajak, jadi udah dipotong pajak, yang disisihkan untuk tujuan tertentu, dan ini juga dengan persetujuan RUPS kayak gitu. Jadi ada tujuannya, memang ada alokasinya gitu kan. Kalau cadangan umum itu memang untuk semuanya, untuk umum, boleh buat apa aja. Nah, tapi kalau cadangan tujuan memang mungkin tujuannya untuk memodali bank tersebut kayak gitu. Nah, itu dengan tujuan-tujuan khusus seperti itu. Terus kemudian yang keenam adalah laba ditahan. Laba ditahan itu yaitu saldo laba bersih setelah pajak. Jadi saldo laba bersih setelah pajak, setelah dipotong pajak, yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. Jadi memang laba itu untuk nggak dibagikan, kayak gitu. Terus yang ketujuh itu adalah laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS, kayak gitu. Itu juga bisa untuk modal inti. Terus berikutnya ada modal tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan itu gitu. Misalnya tahun 2021 ya sekarang ya. Sekarang ini laba yang lagi jalan ini kayak gitu. Itu juga boleh. Terus berikutnya yang terakhir adalah bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporannya itu dikonsolidasikan. Jadi dari anak-anak perusahaan kayak gitu. Kadang kan perusahaan itu punya anak-anak perusahaan ya gitu. Nah, itu bisa juga jadi modal inti. Gitu kira-kira pembahasan mengenai modal inti.
Selain modal inti, kan tadi ada juga namanya modal pelengkap. Kita akan bahas mengenai modal pelengkap ini. Jadi modal pelengkap itu terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Ada beberapa contoh yang yang bisa menjadikan contoh dari modal pelengkap kayak gitu ya. Contohnya adalah modal pinjaman dengan catatan tertentu. Catatan tertentu itu misalnya adalah tidak dijaminkan oleh bank yang bersangkutan dan tidak dipersamakan dengan modal yang telah dibayar penuh. Terus mungkin ada syaratnya lagi tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI. Terus persyaratannya lagi adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam memikul kerugian bank gitu. Jadi pokoknya ada syarat-syaratnya kayak gitu. Terus juga bisa dari pinjaman subordinasi. Jadi modal itu bisa didapat dari pinjaman subordinasi, tapi juga dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya nih, pinjaman subordinasi yang ada syaratnya bahwa dia perjanjiannya tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank, dia juga harus mendapatkan persetujuan dari BI, tidak dijaminkan oleh bank yang bersangkutan, jadi sedang tidak dijadikan jaminan kayak gitu ya. Terus minimal berjangka 5 tahun kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu ada syarat-syaratnya, itu bisa dijadikan modal pelengkap kayak gitu ya. Jadi bisa dari pinjaman, bisa juga pinjaman dengan syarat tertentu maksud Burosana, terus kemudian juga dari pinjaman subordinasi tapi juga dengan syarat-syarat tertentu, itu bisa menjadi modal pelengkap gitu ya. Jadi modal bank syariah itu ada dua, modal inti tadi udah Burosana bahas, dan juga ini modal pelengkap. Modal pelengkap itu bisa dari pinjaman-pinjaman seperti itu. Berikutnya kita akan bahas mengenai fungsi modal. Modal itu buat apa sih, gitu kan? Kenapa harus kita bahas? Kenapa juga harus dipikirkan dalam perbankan syariah, dalam operasional perbankan syariah, kayak gitu kan? Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari modal. Yang pertama, itu adalah sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Jadi karena kita punya modal, ketika terjadi kerugian operasional atau kerugian-kerugian yang lainnya, kegiatan usaha bank tersebut itu masih bisa berjalan karena kerugiannya itu bisa terserap dari modal, bisa diserap oleh modal kayak gitu. Oke, berikutnya yang kedua itu adalah sebagai dasar bagi menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Jadi dengan kita punya modal berapa, kita jadi tahu kita itu maksimum memberikan kredit itu berapa. Kita dalam artian kita itu bank gitu ya. Oke, berikutnya yang ketiga, menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, kalau kita pengen tahu potensi dalam menghasilkan keuntungan, kita akan melihat juga dari modal itu sendiri gitu. Modalnya seberapa sehingga kita bisa tahu kira-kira akan menghasilkan keuntungan berapa. Itu bisa dilihat dari modalnya. Nah, itu adalah fungsi dari modal. Gitu ya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kecukupan modal bank syariah. Kayak gitu ya. Kita akan membahasnya, jadi gini, modal ini cukup apa enggak sih? Gitu kan. Nah, itu bisa dilihat dari perhitungan dengan rasio CAR. Atau CAR gitu ya, beberapa orang menyebutnya CAR gitu, Capital Adequacy Ratio. Nah, ini dengan dua cara ini. Yang pertama adalah membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Caranya adalah ini, modal dan cadangan dibagi dengan giro, deposito, tabungan yang ada. Itu tuh seberapa? Kayak gitu. Jadi perbandingannya tuh seberapanya modal dibandingkan dengan giro, deposito, dan tabungan. Yang kedua adalah membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Caranya adalah dengan modal dan cadangan itu dibagi dengan aktiva tertimbang yang menurut risiko itu berapa. Nanti misalkan dilihat modal dibagi dengan risiko atau aktiva yang beresiko itu seberapa kayak gitu. Nah, ini akan kita bisa ngelihat kecukupan dari modal tersebut atau di sebuah bank tersebut gitu. Dan perhitungan-perhitungan ini kayak CAR gitu biasanya akan kalian dapatkan di kayak manajemen keuangan gitu ya, hitung-hitungannya
atau manajemen keuangan internasional, perusahaan pernah ngajar juga di manajemen keuangan internasional. Nah, kalian bisa nanti akan lebih banyak belajar di situ, hitung-hitungannya yang benerannya itu seperti apa, kayak gitu. Oke. Segitu aja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Maaf bila banyak salah kata, salah ucap, selama perkuliahan. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.